Shalom, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Roma pasal 8 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Indah sekali firman ini, tema yang kita ambil adalah merdeka di dalam Kristus. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, seorang bercerita ketika sedang minum kopi di sebuah kafe. Ia memperhatikan seorang pria yang sedang berjalan menggunakan tongkat. Pria itu sambil meletakkan tangannya di pundak seorang anak yang sangat ia percayai untuk memimpin langkahnya. Tentu setiap orang mengikuti atau percaya kepada seseorang yang dipercaya menuntunnya. Jika saya bertanya siapa yang Anda ikuti dan paling percayai dalam hidup, pertanyaan inilah yang akan kita renungkan dari teks ini. Dunia ini adalah tentang mengikut, mempercayai. Setiap orang mengikuti sesuatu atau mempercayai sesuatu dalam hidupnya. Baik tim olahraga, figur sosok, media sosial, komunitas masyarakat, bahkan gereja dan lain sebagainya. Kita akan mengikuti hal yang kita percayai, kita pedulikan, dan berarti dalam hidup kita. Hal ini sudah ada sejak gereja mula-mula, ketika orang-orang menginginkan sosok untuk diikuti dan menjadi panutan dalam memimpin hidupnya. Salah satu pemimpin itu adalah Paulus. Paulus mengalami transformasi besar dari seorang pembasmi Kristen menjadi pengikut Kristus yang luar biasa. Orang-orang melihat semangat Paulus dan menginginkan apa yang dimiliki oleh Paulus. Mereka menginginkan seseorang untuk diikuti, sehingga Paulus berkata, "Ikutilah teladanku, seperti aku mengikuti teladan Kristus." Demikian dikatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Paulus menegaskan bahwa orang percaya telah dimerdekakan oleh Kristus dari perbudakan dosa dan hukum Taurat. Dalam nats kita bahkan sangat jelas ditegaskan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, saat Paulus menuliskan surat ini, jemaat Roma sedang mengalami ketegangan internal antara orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi, serta potensi tekanan sosial serta penganiayaan dari kekaisaran Romawi ketika itu. Nats kita menjadi puncak kepastian bahwa meskipun kita harus berhadapan dengan perpecahan gereja, dengan ancaman dari dunia luar, dan kelemahan dari dalam diri sendiri, Paulus mengatakan bahwa kasih Allah adalah sebuah kepastian mutlak. Karena di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Karena kuasa roh telah memerdekakan orang percaya dari hukuman dosa dan maut. Tidak ada satupun ciptaan yang dapat memisahkan orang percaya dari kasih Allah yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Inilah jaminan keselamatan serta pembebasan dari kuasa dosa. Tetapi kemerdekaan itu bukan berarti kebebasan melakukan semau kita
dan berbuat dosa sesuka hati kita. Tetapi kemerdekaan yang dimaksud di sini adalah kebebasan untuk hidup dalam kebenaran dan kasih karunia Allah di dalam Kristus. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Kita telah dimerdekakan di dalam Kristus. Ini adalah pesan yang sangat menyenangkan, sangat membahagiakan, dimerdekakan di dalam Kristus. Tetapi kehidupan Kristen bukanlah kehidupan yang tanpa masalah, walaupun kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Hidup kita tetap membutuhkan perjuangan, pengorbanan dan kerja keras tanpa henti-hentinya sampai akhir perjalanan kita. Tetapi sebagai orang percaya kita tidak menghadapinya lagi sendirian. Ia mengingatkan kita untuk menjadi pejuang yang kuat dan tangguh, bahkan bertahan dalam penderitaan, penolakan dan penganiayaan. Tetapi tetap menjadi pribadi yang rendah hati, yang tulus, penuh kasih, lemah lembut, dan penyayang. Ingatlah selalu bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan hidup kita sehari-hari. Kita memiliki Allah yang menjadi panglima tertinggi. Ia tidak pernah meninggalkan kita tanpa memberikan modal dan pertahanan. Dia memberikan kita kekuatan yang paling dahsyat, yang tidak kelihatan, yaitu Roh-Nya bagi kita setiap waktu. Maka jagalah hati dan sikap yang benar, serta tetap dekat dengan Sang Kapten keselamatan kita. Maka Tuhan akan menjamin perlindungan kita setiap waktu. Karena kita tidak sempurna, tetapi Dialah yang sempurna. Kita tidak tahu semua hal, tetapi Dia tahu segala hal. Kita mungkin saja gagal, tapi Dia tidak pernah gagal. Oleh karena itu, marilah kita hidup sebagai orang-orang merdeka di dalam Kristus. Orang merdeka adalah orang yang tidak pernah menyerah dan tidak pernah takut, tetapi selalu mencari jalan keluar bersama-sama dengan Tuhan. Orang merdeka adalah orang yang berjuang dengan hidupnya, tetapi masih memiliki sifat untuk memilih membantu orang lain. Orang merdeka adalah orang yang menderita karena seseorang, tetapi tetap memilih memaafkan dengan sepenuh hati. Orang merdeka adalah orang yang hatinya hancur, tetapi senantiasa percaya pada kasih setia Tuhan. Orang merdeka adalah orang yang tahu bersyukur dan mau memberi bagi pelayanan untuk Tuhan. Oleh karena itu, hiduplah sebagai orang yang merdeka. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada saat ini. Kau mengingatkan kami melalui Rasul Paulus bahwa orang percaya adalah orang-orang yang sudah merdeka. Dimerdekakan oleh cinta kasih Allah di dalam Kristus melalui kematian dan kebangkitan dan kehidupannya. Oleh karena itu kami bukan lagi budak dari dosa, bukan lagi budak siapa-siapa, tapi kami adalah orang merdeka di dalam Kristus. Oleh sebab itulah kami diingatkan untuk memelihara dan menjaga setiap hidup kami sebagai orang merdeka. Orang merdeka bukan berarti hidup tanpa masalah, lalu hidup bebas sesuka hatinya, tetapi orang merdeka justru sebaliknya, selalu berjuang, berani, tangguh, dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertainya. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu sehingga kami pun dikuatkan untuk menjalani hidup keseharian kami bersama-sama dengan keluarga dan anak-anak kami, anak cucu kami di dalam memperjuangkan kehidupan kami. Karena itu kami percaya oleh kasih Kristus kami selalu diberikan jalan keluar dari persoalan dan masalah yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini dalam beraktivitas bersama anak-anak dan cucu kami, saudara-saudara kami semuanya.
Biarlah kasih-Mu melingkupi kami, supaya kami tetap berjalan di dalam terang Tuhan sebagai anak-anak merdeka, bukan hamba dosa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.